Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di perkuliahan Sistem Telekomunikasi, Program Studi Teknik Elektro Universitas Nusa Putra. Di pertemuan sesi keempat ini, materi yang akan dipelajari adalah mengenai jaringan telekomunikasi, di mana ada 5 bagian yang tentunya dapat dipelajari. Yang pertama adalah mengenai Basic Telecommunication Network, yang kedua adalah mengenai Classification of Telecommunication Network, yang ketiga dengan Various Telecommunication Network, yang keempat Network Engagement, dan yang terakhir adalah tentang Traffic Engineering. Di bagian yang pertama nanti akan dijelaskan mengenai dasar dari jaringan telekomunikasi, yang tentunya rekan-rekan sudah bisa memahami bahwa tujuan dari jaringan telekomunikasi adalah untuk mengirimkan informasi dalam bentuk apapun dari seorang pengguna atau user kepada pengguna lain dari dalam jaringan. Nah, di sini juga tentunya bagian utamanya seperti di pertemuan sebelumnya yang sudah dijelaskan, diperlukan minimal ada 3 teknologi untuk yang berlangsung dalam jaringan telekomunikasi. Yang pertama adalah transmission atau transmisi, yang kedua adalah mengenai switching atau pensambungan atau pensakalan, dan yang ketiga adalah mengenai signaling atau pensinyalan. Tentunya di transmisi sudah dipelajari juga. Di situ contoh-contoh media dasar dalam telekomunikasi ada kabel tembaga, kabel serat optik, gelombang radio, dan juga optik di ruang bebas. Switching juga pertama-temannya sudah dijelaskan, yaitu pensakalan dan pensambungan. Ada perangkat switching yang pada jaringan telepon yang digunakan contohnya adalah central exchange. Kemudian signaling atau pensinyalan, yang sebelumnya juga dijelaskan ada dialing ya, ada tone dialing, ada rotary dialing. Nah itu yang untuk klasifikasi networknya sendiri ada 2 ya. Communication network ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah switched communication network, dan yang kedua adalah broadcast communication network. Nah di dalam 2 hal tersebut, kalau kita lihat bahwa broadcast communication network, jadi di sini satu perangkat bisa diterima oleh beberapa user, dan yang switch network itu berupa node jaringan atau switch basicnya. Nah ini juga didapatkan juga suatu bentuk yang lain yang dinamakan hybrid, di mana ini gabungan antara broadcast dan switch network. Nah di sana pun nanti bisa dipelajari tentang circuit switching, message switching, kemudian ada paket switching. Nah ini kalau dewasa ini lebih terkenalnya banyaknya digunakan oleh teknologi internet. Contohnya adalah TCP atau IP, ataupun ada frame relay. Nah ini klasifikasi jaringan lainnya ada public and private ya, ada voice, speak, audio, dan data, video, ada analog, digital ya. Kemudian juga ada single media seperti telepon atau multimedia seperti broadband atau ISDN, atau juga yang sekarang banyak digunakan adalah internet. Oke, topologi jaringan juga dijelaskan di situ. Seperti yang kita ketahui bahwa basicnya ada 5 topologi. Nanti di halaman 15 di PowerPoint rekan-rekan bisa lihat bahwa di situ ada 5 topologi jaringan yang biasa digunakan dalam jaringan telekomunikasi. Ada tipe star yang pertama, yang kedua tipe mesh, tipe ring, dan juga bus, dan terakhir adalah tree ya. Nah ini juga dari topologi ini juga bisa digunakan hybrid sifatnya ya, gabungan dari beberapa topologi. Oke, di sini juga di bagian ketiga tentang various telecommunication network. Ditinjau dari kepemilikannya tadi ada public network, ada private network atau dedicated network ya. Contoh public network ini teknologi ISDN ya. Itu kemudian di telepon juga ada PSTN ya, jaringan telepon. Kemudian kalau untuk di mobile telepon network itu ada istilah resmi untuk jaringan telepon bergerak dinamakan dengan PLMN atau Public Land Mobile Network. Oke. Di situ bisa dilihat contoh-contohnya ya, seperti fax dan sebagainya juga masuk ke dalam public data network ya. Nah, ini juga di halaman 30, di situ juga penjelasan singkat tentang teknologi internet ya. Worldwide Packet Switched ini yang tentunya yang digunakan dari semenjak tahun 1960 ya.
Jadi dikembangkan oleh ARPANET ya. ISDN pun dijelaskan secara detail bagaimana pengembangan setiap generasi, dan di situ ada tentang radio and television network ya, di broadcast ini tentunya ya. Kemudian ada virtual private network yang memang dewasa ini banyak juga yang menggunakan ya. Ini pada dasarnya virtual private network ini menyediakan layanan yang mirip dengan private network biasa, namun sistemnya adalah milik operator jaringan gitu ya. Nah, ini biasanya kita bisa seolah-olah IP alamat kita ini berada di suatu negara, sehingga terdeteksi IP-nya di negara tertentu. Meskipun kita ada di negara Indonesia, tapi nanti kita bisa menggunakan IP atau alamat yang berada di negara lain. Itu contoh-contoh VPN-nya. Kemudian network management di sini dijelaskan ada manajemen entity. Fungsi dasar manajemen jaringan sebetulnya ada 5, yaitu yang pertama manajemen performasi, kedua manajemen kesalahan, ketiga manajemen konfigurasi, keempat manajemen akuntansi, dan kelima adalah manajemen keamanan. Oke. Di sini fungsi dari network management juga dijelaskan ya secara detail. Ada telecommunication management network, tentunya sangat penting juga ini karena bukan hanya masalah teknis ya dalam jaringan ini, tetapi di sini adalah bagaimana synchronize antara jaringan-jaringan yang sudah tertata, sehingga diperlukan manajemen ya. Jadi kalau yang dinamakan dengan Telecommunication Management Network atau TMN adalah model protokol yang didefinisikan oleh ITU-T untuk manajemen sistem-sistem terbuka di mana jaringan telekomunikasi itu berada. Nah, jadi ini juga sangat penting sekali, tidak masalah teknis saja, tetapi manajerial ya, manajemen telekomunikasi ini harus bisa diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan traffic yang berat. Oke. Dan yang terakhir tentang traffic engineering ya, atau rekayasa traffic ya. Ini merupakan isu kunci bagi jaringan telekomunikasi yang berusaha menjaga agar para pelanggan ini bisa terlayani dengan baik atau puas gitu ya. Jadi di sana dibuat strategi-strategi agar setiap konsumen yang menggunakan jaringan telekomunikasi ini atau teknologi telekomunikasi ini dapat terlayani dengan baik ya, dapat menggunakannya dengan maksimal. Sehingga di sini ada teletraffic ya, menentukan hubungan antara quality of service, beban traffic, dan kapasitas sistem. Gitu. Jadi ada 3 bagian yang memang harus diperhatikan terutama oleh provider ya. Provider ya, penyedia layanan jaringan, bagaimana kualitasnya, bagaimana beban trafficnya, dan bagaimana sistem kita yang ada ini bisa berjalan gitu ya. Di sana pun dijelaskan tentang office hour-nya, bagaimana kesibukan ya, busy hour-nya ya. Kapan nih lagi sibuk-sibuknya para pelanggan ini menggunakan jaringan ya. Jadi kita contohnya mungkin pada malam hari gitu kan, ketika sudah jam pulang kantor, di rumah dan sebagainya, itu mungkin salah satu bagian dari traffic yang cukup padat ya menggunakan telekomunikasi. Sehingga di situ harus diatur bagaimana traffic controllernya gitu ya. Nah, di situ untuk satuannya ini biasanya kita menggunakan Erlang ya. Satuan untuk traffic ini, intensitas traffic ini menggunakan Erlang. Ada contoh bagaimana sebuah case di mana saluran ini misalkan ada beberapa panggilan dalam sekian jam, kemudian ada rata-rata waktu pendudukannya sekian menit, sehingga di situ dapat ditarik kesimpulan, dapat dihitung intensitas trafficnya itu berapa Erlang ya. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan overview untuk di sesi 4 ini. Silakan rekan-rekan mahasiswa untuk memperdalam, mempelajari di PowerPoint-nya, silakan dibaca, lecture note dibaca, juga boleh ditambahkan dari referensi-referensi lain yang mendukung dalam pemahaman mengenai jaringan telekomunikasi ini. Terima kasih banyak atas atensinya. Demikian dari saya di pertemuan sesi keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.